gitu. Ah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kita ulang aja ya Mbak ya. Sorry Bu, maaf. Ya nggak apa-apa. Oke. Kita ulang apa gimana ini? Iya langsung ulang aja. Langsung di materinya aja Ibu. Baik. Yang pertama ya, saya perkenalan diri dulu ya Mbak, karena tadi Mbaknya salah memperkenalkan saya. Nama saya Novi Fitria, sarjana psikologi, magister manajemen, magister psikologi, psikolog. Saya adalah psikolog plus konsultan SDM. Begitu. Agar acara ini bisa tahu dulu lah judulnya plus narasumbernya sesuai atau tidak. Kemudian kalau dari judulnya kan ini kita bicara tentang dampak pandemi ya. Kita sudah tahu bahwa pandemi ini sudah berjalan dari bulan Maret sampai akhir tahun. Datangnya tiba-tiba, perginya juga kita nggak tahu kan kapan. Sekarang aja masih angka jumlah kasus COVID-nya juga masih rame, bahkan makin meningkat. Kalau di Surabaya, di asrama haji itu masih full, begitu. Kemudian kalau dampaknya, ya ke seluruh sektor kena lah, terutama juga ke pendidikan. Mbak sebagai mahasiswa, saya ini lulus angkatan corona Mbak. Jadi saya baru lulus Agustus kemarin dari magister psikologi, dari profesi psikologi Unpad. Jadi saya mengalami dari biasanya tatap muka, kemudian tidak tatap muka, terutama untuk kalau psikologi kan ada PKPP, ada praktek, ada tesis dan segala macamnya. Yang awalnya mudah, kita tinggal ke perpus, cari literatur, ketemu dosen, bisa sharing, langsung di depan dosen, menemui beberapa dosen itu bisa langsung. Itu kan menyenangkan daripada kita hanya via email atau Zoom atau Google Meet dan segala macamnya. Itu memang tantangannya. Kayak kita tadi IG Live yang pertama. Jadi sinyal. Ketika pemateri siap, ternyata di pihak moderator kan sinyalnya masih tidak memungkinkan. Makanya ada komunikasinya terputus begitu kan. Mbak sebagai mahasiswa komunikasi pasti lebih paham daripada saya. Kalau komunikasi bisa lancar apabila pihak pemberi dan penerimanya bisa sinkron. Itu yang jadi kendala ketika ada pandemi seperti sekarang ini. Kemudian sebenarnya pandemi atau tidak pandemi yang hanya medianya aja dalam transfer ilmunya yang berubah dari awalnya yang tatap muka menjadi tidak tatap muka. Dan kita ini terbiasa besar karena figur, termotivasi karena figur. Misalkan dulu zaman Mbak kecil, biasanya kalau Mbak sudah pulang ucapan dari orang tua seperti apa Mbak? Apa Ibu? Biasanya kalau waktu masih kecil terus nakal, tanda kutip nakal, kemudian maghrib belum pulang, biasanya sama ibu diapain Mbak? Dimarahinnya diancam gimana? Ya, dipukul. Kadang sih tapi. Ya cuma dibilangin yang lebih baik aja. Lebih baik aja, tapi lebih banyak yang mengancam kan, kayak maghrib belum pulang nanti diambil setan loh. Iya. Benar gak? Terus misalkan kalau kunciin. Ya dikunciin, atau ketika sampai nakal nih, mbak-mbaknya nakal, jangan nakal loh, nanti tak laporkan polisi, bener nggak? Biasanya kan kayak gitu ya, karena kita terbiasa dimotivasi oleh figur orang lain, ditakut-takuti oleh figur orang lain. Kita tidak terbiasa menjadi pemimpin untuk diri sendiri. Kenapa sih nggak dikasih tahu jangan pulang maghrib? Karena kalau maghrib kamu tidak bisa ngaji bagi yang agama Islam, kamu nggak belajar, mama bingung atau dan segala macamnya. Tapi tidak, selama ini komunikasinya kan nggak kayak gitu kan. Kita terbiasa ditakut-takuti oleh figur. Jadi ketika pandemi ini terjadi dan kita tidak bertatap muka dengan pengajar kita atau dosen kita, akhirnya yang
kekurangan dari studi from home ini apa coba? Kita jadi males-malesan. Biasanya ngumpulin tugas jam 8 pagi harus dikumpulin di meja dosen misalkan. Kan pandemi ya, kan lewat email nih. Kan disuruhnya tanggal 8 Desember misalkan gitu. 8 Desember kan sampai 24.00. Berarti kalau aku ngirim tugas 2359 nggak apa-apa dong? Bener nggak? Bener, itu yang terjadi. Sebenarnya pandemi atau tidak pandemi seharusnya tidak berdampak apa-apa. Karena kita tetap belajar, cuma medianya aja yang berubah. Karena tahu nggak, musuh manusia itu cuma satu, Mbak. Apa coba? Musuh manusia itu cuma satu. Apa coba? Malas. Betul, malas. Padahal bisa di-prepare lebih awal, di-prepare-nya dadakan. Betul kan? Bahkan ada meme-meme kan, waduh, candi aja Roro Jonggrang bikin candi semalam jadi. Kita udah ngapain sih H-7 baru ngerjain? Ini kan ketik ya, cuma ngetik aja H-7. Wong Roro Jonggrang aja bikin candi 1000 candi semalam. Bisa dong kita ngerjain juga tugas dalam waktu semalam, bener nggak? Itu dari apa? Dari kita berteman sama musuh kita. Sebenarnya pandemi atau nggak pandemi, seharusnya pendidikan tuh tetap bisa berjalan asalkan orang komitmen. Tapi kita kan kurang komitmen ya, terus menyalahkan lah, muncul berbagai keluhan. Misalkan karena judulnya ini global ya, judulnya kan global, tidak terarah pada saat mahasiswa atau SD, SMP, SMA kan enggak ya. Kita agar lebih relevan aja kita bahas, karena Mbak mahasiswa dan saya pernah jadi mahasiswa, kita bahas soal kemahasiswaan aja. Misalkan, oh ya tugasnya, bentar lagi kelas nih, dosen ngajak Zoom, yang ini juga Zoom, ini Zoom, kuotaku loh habis hanya untuk nge-Zoom. Itu salah satu keluhan yang muncul kan, karena kuota. Padahal Instagram, YouTube, WA-an sama pacar, sama gebetan, game, jalan terus loh. Adalah itu. Atau misalkan lagi apa ya? Memang sih figur guru, figur pengajar, figur dosen itu sangat dibutuhkan. Tapi alangkah lebih baiknya dari Maret sampai Desember kita belajar nih selama corona. Harusnya kita bisa munculkan figur itu dari dalam diri sendiri. Nggak sulit kok, tapi muncul berbagai keluhan. Padahal sebenarnya sumber masalahnya bukan pandemi. Diri sendiri. Diri sendiri. Niat atau enggak? Niat atau enggak belajar? Bener nggak? Selama ini kalau kita bahas impact, dampak pandemi, yang dibahas soal apa coba? Negatifnya kan? Padahal positifnya banyak. Contohnya, kita nih, saya, Mbak ini, tidak mungkin ketemu kalau tidak pandemi. Bener nggak? Bu Aul ngasih tugas UAS, kalau misalkan tidak pandemi, pasti dia juga cuma ngasih ujian tulis kan? Iya. Karena kalian paham atau tidak dengan materi beliau. Tapi akhirnya karena pandemi, disesuaikan dengan kondisi saat ini, dibuat sekreatif mungkin, dibuat tidak semerepotkan mungkin. Akhirnya Mbak-mbak dibuat tugas UAS-nya adalah IG Live. Dari IG Live apa yang bisa Mbak pelajari coba? Dari apa yang bisa Mbak pelajari? Yang dipelajari tugas ini. Kenapa? Yang dipelajari yang kita dapat gitu Ibu. Apa yang didapat? Lebih berani berbicara gitu. Oke, kemudian apalagi selain lebih berani berbicara? Berani bertatap langsung dengan narasumber. Malah sebenarnya lebih menakutkan ketemu saya via kayak gini atau via langsung? Kira-kira? Via langsung sih. Ini sih Bu, Kalau aku via langsung sih. Kalau Mbak Hana via langsung, kalau Mbak Putri?
kayak gini, karena kan kita belum tahu ibunya kayak gimana gitu, jadi kita masih takut buat cara bicaranya juga. Cara diskusinya sih Bu. Cara Kalau ya apa Instagram gini. kurang ya. Kemudian padahal sebenarnya kalau kita bicara learning ya, ini kan judulnya sebenarnya learning ya. Pembelajarannya banyak nih Mbak, kayak misalkan Mbak ini disuruh bikin acara, berarti kan IG Live itu sebenarnya adalah event terkecil. Kalian bisa belajar nih dari hal kecil sebelum bikin event yang gede. Misalkan event training 1.000 orang, harus ngundang pembicara dari A, B, Z, Z yang kalian harus paham nih latar belakang pendidikannya, baca namanya dengan baik dan benar, itu kan harus dipelajari ya. Terus kalian dimasukkan dalam satu kelompok, berarti kan Bu Aul ingin kalian belajar gimana sih caranya kerjasama, pembagian tugasnya kayak apa. Ini kan juga learning kan buat kita. Gimana sih kalau selama ini kalau kelas gitu dijadikan satu kelompok, bisa ketemu nih di kelas atau bisa langsung kamu ini ya, kamu bagian ini ya, kamu ini ya, kamu ini ya, kan langsung tuh bisa diskusi. Tapi ketika tidak bisa bertemu langsung kayak gini, gimana sih cara komunikasinya, lancar nggak? Nah, itu juga yang ingin Bu Aul beri tugas ini, salah satu untuk itu. Gimana sih caranya kalian bisa nih mengeluarkan kreativitas kalian di tengah keterbatasan tidak bisa bertemu langsung, misalkan seperti itu. Banyak Mbak sisi positifnya kalau tak rasa. Orang-orang juga makin kreatif nih sekarang. Kalian mau cari apa deh, misalkan tidak bisa, oke, karena pandemi ada beberapa orang yang tidak melek teknologi. Gampang, ketik aja di YouTube cara mengoperasikan laptop misalkan, cara bikin PPT yang menarik, muncul semua. Semua itu karena apa? Karena kita tidak punya kegiatan dan segala macamnya, akhirnya oh iya ya, ide kreatifnya muncul. Banyak orang yang akhirnya bikin video YouTube dengan berbagai macam hal, dari hal yang menurut kita sepele sampai hal yang gede kayak gitu. Dan kalau saya ngerasanya efeknya adalah, karena saya psikolog ya, saya akhirnya bisa kenal dengan psikolog-psikolog senior lewat webinar, apalagi sekarang free. Dulu kalau mau ikut pelatihan, itu bayarnya paling nggak 500.000, 1 juta, bahkan ada yang 10 juta, 15 juta juga banyak. Tapi sekarang mereka kasih cuma-cuma free. Kita bisa dapat materinya, kita bisa juga langsung tanya jawab nih sama narasumbernya. Oh kalau begini gimana Bu, kalau begini gimana Bu. Terus kalau mahasiswa, selama ini kan pasti ada rasa sungkan lah untuk mau WA dosen misalkan gitu ya. Sungkan nggak untuk mau WA dosen? Mending nungguin di kampus kan. Tanya ke admin kan. Kira-kira Bu ini ada nggak ya? Oh ada. Kalau sekarang kan nggak perlu sungkan-sungkan tuh Mbak. Kalian bisa nih langsung WA, Bu, mohon maaf, saya ada tugas begini-begini, kendalanya begini-begini, gimana ya Bu? Karena pengajar juga akhirnya buka akses nih selebar-lebarnya untuk kalian, untuk memudahkan kalian di tengah pandemi. Kalau dari saya sih, kita nggak bahas soal teori ya Mbak ya. Karena kalau teori psikologi, dari yang materi yang kelompok sampean berikan ke saya terlalu teoritis dan rasanya tidak relevan untuk kita bahas via IG Live. Jadi kita bahas via kehidupan kita sehari-hari kayak gitu. Kalau dari saya seperti itu Mbak, mungkin ada pertanyaan? Monggo. Tanya apa aja boleh. Selanjutnya jawab dengan moderator ya Ibu. Iya. Bu, kan kalau biasanya kan kita belajarnya secara manual. Sekarang kan kita belajarnya lewat daring itu tadi. Nah, pengaruh nggak sih Bu, atau ada dampak pada pembelajaran? Maksud saya pada paradigma pembelajaran. Itu nggak kan, ada sih Mbak. Kenapa? maksudnya apa paradigma pembelajaran itu juga berubah gitu Bu? Kalau menurut sampean paradigma pembelajaran itu yang seperti apa? Ya pandangan kita terhadap pembelajaran, proses pembelajaran gitu. Sebenarnya kalau pandangan kita terhadap pembelajaran itu tergantung individu masing-masing ya Mbak. Saya kembalikan lagi ke diri kita masing-masing.
Kayak misalkan Mbak ini kuliah tujuannya untuk apa? Dapat nilai, butuh ijazah untuk cari kerja, atau ya daripada dikawinin kan, disuruh kawin sama orang tua, mending kuliah deh, gitu. Bisa aja kayak gitu. Ya kan, ada juga yang cari jodoh, siapa tahu nih dapat sesama mahasiswanya, atau kira-kira kali-kali aja dapat dosen gitu kan, kayak web series yang lagi hits gitu kan, My Lecture My Husband itu kan, ya siapa tahu kayak gitu kan, halo-halo kayak gitu kan bisa juga kan. Tergantung niat kita masing-masing, Mbak. Ada yang pengen cari nilai, ya udah dia ngerjain tugas, tinggal copy paste dari Google, selesai. Bener gak? Kalau cari nilai mah gampang, kita sekarang Ctrl C, Ctrl F, selesai. Ctrl C, Ctrl F, ditata, Ctrl P, nggak gitu ya udah di save, kirim email, selesai. Kalau tujuannya hanya nilai. Tapi untuk orang-orang yang memang niat belajar, nih ya, niat belajar, otomatis ini malah suatu tantangan yang bagus sih. Kalau orang yang niat belajar kayak gini-gini, waduh kok ada kendala kayak gini, seru nih. Kalau aku bisa lulus di tengah keterbatasan nih malah suatu apresiasi nih buat kita. Wih, aku bisa loh. Sedang yang lain nih corona, lagi COVID kayak gini, ngeluh, tidur-tiduran, ngedrakor dan segala macamnya, tapi aku bisa nih nyelesain. Aku bisa nih belajar dari berbagai macam hal, memanfaatkan semua media, ada Zoom, ada Google Meet, ada dan segala macamnya dimanfaatkan dengan baik. Seharusnya tidak ada yang berubah dari paradigma belajar kita. Begitu, Mbak. Kalau dari Mbaknya gimana kendalanya selama ini? Sudah semester berapa, Mbak? Masih baru, Bu. Kita mahasiswa baru. Oh, mahasiswa baru. Berarti tidak ada ospek ya? Nggak ada. Online, Bu. Waduh, sangat disayangkan sekali ya. Padahal ospek itu pembelajaran yang luar biasa dari tahap kita masih SMA, masih menye-menye, masih gitu-gitu, kemudian masuk ke ranah mahasiswa. Namanya aja maha, ada mahanya di belakang, di depan siswanya. Itu kan ada proses. Seharusnya kalau di ospek kalian akan lebih paham lah. Gimana sih kalau di kampus, gimana sih, karena prosesnya sudah berbeda, Mbak. Antara kalian masih siswa dan mahasiswa. Kalian sekarang bawa alma mater, bawa nama alma mater. Kalian ada mahasiswa ilmu komunikasi Untak Surabaya. Sekarang kalau ketika mahasiswa kita sudah bawa alma mater, waduh tidak boleh malu-maluin nih. Karena akan banyak nih yang melihat menyorot kita. Beda ketika masih SMA. Masih SMA kita masih akan dimaklumin tuh. Maklum diarek gitu kan. Tapi ketika itu akan banyak perubahan. Ya semoga ya segera berakhir ya. Jadi kalian bisa langsung belajar ya, dengan para dosen gitu. Oke, ada lagi Kang Mbak? Selanjutnya pertanyaan secara tidak langsung metode pembelajaran juga akan berubah jadi manual menjadi sistem digital atau daring. Lalu apa saja hal yang perlu disiapkan oleh tenaga pengajar dan juga mahasiswa? Oke, kalau dari tenaga pengajar, sekarang kan sudah banyak tuh, awal-awal pandemi itu kampus, itu ada pelatihan, Mbak. Ada pelatihan kepada dosennya, kemudian ada sosialisasi juga ke mahasiswanya. Gimana sih pembelajaran kita agar lebih efektif? Kalau dulu di Untak itu adalah, aku lupa apa namanya, tapi itu ada aplikasi untuk kuliah online sendiri. Jadi tidak pakai Zoom dan segala macamnya. Iya, Ilitak itu. Kemudian dari dosennya seperti itu. Kemudian kalau kita bilang dari sisi dosennya ya, tugas-tugasnya pun berubah kan. Tugas-tugasnya sudah berubah. Duduk di kelas, diam, dosen atau asisten dosen atau admin datang, kasih lembar jawaban yang sebelumnya kalian, kalau dosennya killer ya, dosennya ini close book, tapi jawabannya nggak ada di buku. Kalian mau nggak hafal, belajar dan segala macamnya kan, karena pengennya bisa jawab baik-baiknya. Tapi kalau sekarang kan
ya, karena kondisi kayak gini, akhirnya dosen, waduh, ada apa ya kalau tugasnya gini-gini doang. Nah, gampang aja, tidak ada proses pembelajaran. Takutnya ditakutkan ke sisi mahasiswanya tidak ada proses pembelajaran. Akhirnya dirubah nih tugas-tugasnya dan segala macamnya. Kemudian kalau dari sisi mahasiswanya, yang perlu dipersiapkan itu cuma satu, Mbak, niat. Niat, gitu doang. Niat kayaknya, niat. Ayo Mbak dibahas, ayo Mbak diskusi, tapi nggak ada satupun yang muncul. Gimana tuh? Ayo, mau gimana? Komunikasinya bisa lancar nggak? Enggak kan, gitu. Jadi kalau dari pengajar, dari dosen, dari gurunya ini pasti sudah memikirkan gimana ya caranya. Karena gini Mbak, untuk profesi sebagai guru, pengajar dan segala macamnya, ini kalau bukan dari panggilan jiwa, itu tidak akan bisa bertahan lama, tidak akan sesabar ini, tidak akan sepusing ini. Kita bikin cara, oh mending gini dia, atau gini. Tapi kalau dari mahasiswa yang tidak niat juga, itu kan juga repot. Jadi kalau apa aja yang harus dipersiapkan ya dari dosennya mempersiapkan diri dengan kondisi yang seperti ini harus sekreatif mungkin. Kalau dari mahasiswanya, dari muridnya ya satu doang, niat, udah selesai deh. Gitu. Gitu Mbak, kalau menurut saya ya. Ada lagi kan Mbak? Terus apa ada yang perlu dievaluasi Bu untuk kegiatan belajar mengajar gitu di rumah? Yang perlu dievaluasi satu ya, manage waktu. Gini, harus paham kondisi kita sekarang sebagai apa, perannya sebagai apa. Misalkan nih jam sekian mbaknya, misalkan jam 11 sampai jam 12 perannya sebagai apa? Sebagai moderator. Ya udah fokus sebagai moderator. Kalau nanti jam 12, ini kan malam minggu ya. Misalkan itu sampai jam 10 peran kalian adalah pacar, ya udah fokus ke itu. Kalau sekarang fokusnya belajar, oke, sampai jam 12 atau sampai jam 1, ya udah fokus ke itu. Tinggal manage waktunya aja. Kalau memang tidak bisa fokus pada beberapa hal sekaligus, meskipun sebenarnya kalau perempuan bisa, kalau laki-laki ya memang nggak bisa lah ya. Kayak contohnya nih, laki-laki dia lagi nyetir, terus kalian ngomel nih, misalkan naik mobil lah, dia lagi nyetir nih, kalian ada di sebelahnya, kalian ngomel macam apapun, dia nggak akan dengerin. Laki-laki tidak bisa dua hal beda perempuan. Jadi kalau apa yang siapin, ya ini aja, paham peran kalian sebagai apa sekarang, manage waktunya dengan baik. Oke, sekarang UAS berarti fokus nih ke UAS. Misalkan UASnya dari tanggal 7, udah fokus dulu ke UAS. Gini, kita menunda-nunda. Kita sengaja membiarkan diri kita terdistraksi sama semua hal. Nanti aja deh belajarnya, ngerjain tugasnya. Ini YouTube-nya lagi keren nih, atau tak selesaiin deh satu episode drakor, bukan satu episode tapi malah satu judul kalian selesaiin. Kita kan sengaja membiarkan diri kita terdistraksi kan. Tinggal manage waktunya aja Mbak. Apalagi sekarang nggak tahu ya, ini wacananya tanggal 4 kita sudah tatap muka kan, new normal katanya, tapi kita juga nggak tahu kan new normalnya ini ditunda atau tidak, atau seperti apa mekanismenya, kita kan nggak tahu. Jadi yang perlu disiapkan adalah diri kita, niatnya. Oke, sekarang niatnya kuliah, misalkan kuliah S1 hukum atau S1 komunikasi, masuk tahun 2020 ya, berarti kita 2024, jangan deh kalau bisa sebelumnya 2030. Ya itu aja difokusin, tinggal kalian bikin target hidup. Ini selesai. Jadi ketika ada halangan-halangan, entah itu pandemi COVID atau misal ya, nggak harap-harap juga, ini kan katanya COVID ini ya memecah dan segala macamnya, itu kan bisa juga kita antisipasi tergantung niat kita di awal kayak apa. Ya, lulus tahun
2024. Berarti semester ini tidak lagi aku semester baru. Karena kalau semester baru aku ngulang, semester depan aku nggak bisa ngambil 24 SKS nih. Karena IP ku kurang misalkan. Atau aku harus lagi nih mata kuliah kalau nggak lulus. Jadi apa yang harus dilakukan? Manage waktu sebaik-baiknya. Sebenarnya kalau kita bilang apa ya? Yang gue itu Mbak. Jadi manage waktu dengan baik ya Mbak ya. Oke, ada lagi kah? Bu, saya sebagai mahasiswa dan dari ini apa sih yang bisa Ibu kasih motivasi buat saya sebagai mahasiswa ini? Oke, motivasinya ya. Ini UAS Motivasi kapan Mbak? Iya, motivasi sebagai mahasiswa. UASnya kapan Mbak? udah mulai sekarang Ibu. Mulai Tapi sekarang. Ya, tapi Mulai sekarang. psikolog ini mulainya udah dari kemarin, minggu kemarin. Oke, bacanya psikologi ya Mbak, bukan psikologi bacanya. Jadi apa ya? Motivasi ya, Mbak pengen apa dalam pembelajaran ini? Ya. Apa Ibu? Pengennya apa? Kan tadi bilangnya kan apa ada motivasi sebagai mahasiswa baru begitu kan? Pertanyaannya kan. Pengennya Mbak sebagai mahasiswa baru gimana? Mewujudkan nilai yang kita dapat lebih bagus gitu. Lebih bagus, oke. Nilai itu untuk apa? Untuk SKS. Iya Bu, biar Oke, gini ya. Bisa tercapai. Oke, bisa tercapai. Kenapa? Salah satunya itu Ibu. Salah satunya nilai ya, nilai SKS tercapai, IPK tinggi gitu ya, kalau bisa sempurna 4,00 gitu ya, lulus tepat waktu gitu kan. Kalau motivasi gini Mbak, kenapa sih kita dibilang kita itu mahasiswa? Maha itu hanya bisa, kalau kita dari kecil taunya maha itu kan kepada Tuhan ya, maha penyayang, maha suci, maha kaya, dan segala macamnya. Ketika predikat itu, kita pinjem nih. Kita pinjem, mahanya kita pinjem, ditempelkan ke diri kita, mahasiswa. Ada siswanya, berarti yang kita kejar bukan hanya nilai. Kalau kita butuhnya adalah hasil akhirnya doang nih, nilai. IP-mu berapa, kumlot enggak, dan segala macamnya, gampang. Kuotamu diperbanyak aja. Kuotamu diperbanyak, laptopmu kuat dan segala macamnya, selesai. Karena tugas-tugasnya sekarang mahasiswa itu kan hanya ini ya, hanya apa ya? Kuncinya cuma 2 jari ini Mbak. Kontrol A, Kontrol C, Kontrol V, selesai. Kalau mau nilainya aja bisa dari kayak gitu. Bisa aja kita cuma buka Google aja selesai. Kalau kita cari nilai, tapi kalau kita mau belajar, kita butuh prosesnya, karena proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Proses itu tidak akan tidak akan membohongi hasil lah. Kalau prosesmu benar, misalkan kayak sekarang pengen belajar, ya gampang, manfaatkan seluruh media yang ada. Mbak sebagai mahasiswa S1, beda ketika saya mahasiswa S1, ketika saya tidak ada internet Mbak. Kita mau cari jurnal, mau apa, kita harus datang ke perpus, kita harus datang ke perpus Untak, ngasih kartu, naruh barang, dan segala macamnya, atau kita ke perpustakaan daerah, atau misalkan, oke, di kampus ini nggak ada, kita minta nih surat pengantar ke kampus-kampus lain. Tapi kan kalau di era sampean ini, era milenial, itu kan semua akses terbuka nih. Tinggal pinter-pinter nggak manfaatinnya. Kalau mau belajar gampang Mbak. Gini, intinya gini, sampean tahu beras? ya Beras. Beras itu asalnya dari apa? Beras Bu. Iya, beras itu asalnya dari apa? Padi. Padi.
Kalian tahu nggak gimana cara ngelupasnya? Ngelupas kulit-kulit arinya. Di Apa sih namanya? Diseleb Oke. gitu. Diseleb. Tahu Oke. Diseleb pakai alat kan. Diselebnya pakai alat. Sebenarnya bukan alatnya yang mengubah padi jadi beras. Tapi karena gesekan antar padinya. Mesinnya itu cuma wadah, sama kayak kampus. Untak itu hanya wadah. Kalian diwadahi nih. Untak tuh hanya kampus, kampus-kampus lain tuh hanya wadah. Kalau mau dari beras berubah jadi padi, kalian harus ada gesekan. Misalkan diskusi dengan sesama teman nih, seperti Mbak Putri sama Mbak Hana kan bisa nih diskusi. Atau diskusi dengan dosen, atau dengan kakak tingkat, dengan alumni, dengan senior, dan segala macamnya. Itu baru, itu sama aja kayak padi berubah jadi beras. Bukan karena alatnya, bukan karena mesinnya. Mesinnya itu cuma wadah agar kalian berkumpul. Dari padi, gesekan sesama padi berubah jadi beras, sama ketika kalian belajar juga. Makanya kita tuh kalau belajar ya Mbak, kalau jadi mahasiswa jangan gep-gepan. Jangan membenci orang lain. Atau misalkan ada yang pinter, dia pinter loh karena deket sama dosen, jangan kayak gitu. Karena kita juga butuh nih gesekan dari dia. Proses belajar juga dari teman-teman kalian, kayak gitu. Kalau dari aku kayak gitu sih Mbak, lebih banyak ini deh, lebih banyak membuka diri untuk bisa berdiskusi dengan teman kalian. Karena kalau mau cari nilai, cari pinter gampang. Yang paling pinter di dunia ini ya Google. Tinggal kalian cari di Google aja sih. Sesimpel itu. Oke. Udah gitu Mbak, ada lagi kan? Terus ada nggak Bu kayak cara mengoptimalkan itu tadi kegiatan belajar itu gitu? cara mengoptimalkan kegiatan belajar yang di rumah. Yang di Daring. rumah. Dari yang gampang. IG tuh ya, klik. Gampang ya, kasih contoh. Misalkan dari IG, klik itu banyak pembelajaran online. Materi mudah didapat, kalian bisa diskusi. Lagi. Alat. Ada masalah sinyal lagi Mbak? Udah. Sorry Bu. Oke, udah. Iya, oke. Jadi gampang sih Mbak kalau untuk mengoptimalkan ya. Tinggal manage waktu kalian dengan baik, manfaatkan seluruh akses yang sekarang lagi dibuka lebar-lebar. Kurangi deh drakornya, selfie-selfie-nya, kurangi hal-hal yang menyenangkan tapi sebenarnya tidak ada manfaat lebihnya. Boleh deh me time, kayak misalkan nonton drakor, oke deh 2 jam. Tapi belajar ya jangan setengah jam dong. Paling nggak 2 banding 1 lah. Lihat 5 menit gitu ya. Optimal. Sebenarnya setiap orang tuh punya caranya deh untuk mengoptimalkan diri. Tinggal bisa manage waktunya dengan baik apa enggak. Boleh deh me time kayak tadi yang tak bilang. Nonton drakor 2 jam, oke. Tapi juga harus diimbangi sama belajar, diimbangi sama UAS kalian. Plus jangan menunda-nunda. Plus lawan tuh rasa malas, lawan tuh musuh bagi diri kita sendiri kayak gitu. Intinya komitmen sih Mbak. Intinya komitmen tujuan. Ya tujuanmu hidup untuk apa? Tujuanmu kuliah untuk apa? Tinggal komitmennya aja sih. Gitu. Begitu Mbak. BTW Mbaknya lagi di mana ini? Lagi Lagi di di- kafe Ibu. Oh lagi di kafe. Iya Bu, rumahnya soalnya kan jauh. Jadi Iya, rumahnya ketemu kita di tengah-tengah. jauh-jauhan Ibu. Jadi kita Oh ketemu jadi kumpul di satu tempat. Oke, berarti kalau ketemu di kayak gini, terus pengen belajar lebih giat ya, berarti jangan gibah ya. Kan kalau dua ciwi-ciwi ketemu kan, gibah tuh, semua hal digibahin tuh. Belum, Itu Bu. dikurangi ya. Bu, iya. Baru kenal Ibu, kan kita mahasiswa baru. Mahasiswa baru, berarti kalau nggak gitu gibahin dosennya ya. Iya nggak tahu kalau nanti banyak mungkin.
Makanya bagus deh, jangan dulu lah. Gibah itu kalau udah lulus, gibah. Kalau sekarang fokus aja belajar tuh. Tuh gibah tuh ada yang nulis tuh. Josik, tuh gibah tuh. Lah iya, ini kita lagi gibah ini, Mas. Oke, ada lagi Kak? Ibu tadi ada yang bilang dapat ilmu juga panen padi kayak gimana. Oh iya, dapat ilmu ya, panen padi kayak gimana. Itu sama kayak di kampus, Mas. Untak tuh cuma wadah. Kalian tidak akan bisa besar, gini. Jangan besar karena nama kampus. Kayak misalkan, oh aku nih lulusan kampus A, kampus Z, kampus ini. Jangan kita besar karena nama kampus. Harusnya kampus besar karena nama kita. Misalkan nanti ketika kalian kerja ya, kalian akan bertemu dengan orang dari berbagai latar belakang. Itu harus disiapkan. Ini sebagai bekal aja ya. Kalau untak tuh, misalkan kalian ditanya tuh, misalkan saya nih interview ya, dari kampus mana? Untak. Misalkan saya jawab nih, dari kampus mana Mbak? Saya jawab nih, Untak. Mereka jawabnya gimana coba? Oh. Itu doang, Bu. Itu benar. Itu paradigma yang jelas ya kenyataan. Tapi gimana caranya kita bisa membuktikan bahwa kita bisa jadi sainganmu, bahkan saya akan lebih punya kans untuk diterima daripada kamu. Jadi itu sama kayak padi tadi itu, jangan jadi besar. Jangan kita besar karena nama kampus, tapi kampus harus besar karena nama kita. Misalkan nih, oh Mbak Hana ya, panggilannya. Iya, Mbak Hana. Mbak Hana nih, misalkan Mbak Hana nextnya nih kan cantik nih, bisa jadi artis nih, gitu kan? Saya lihat juga udah terima endorse gitu kan. Tuh, misalkan Mbak Hana nih, jadi mahasiswa, oke, jadi artis, jadi entertain, jadi aktif, kulit kan enak tuh. Oh, Mbak Hana, aktris dari ini, lulusan Unpak. Bukan enak kan didengarnya? Bukan, oh Mbak Hana ini adalah alumni kampus ini. Oh, enggak. Tapi, oh iya ya Mbak Hana tuh pernah kuliah di kampus ini ya. Jadi, kita yang membesarkan nama Unpak. Bukan kita besar karena Unpak. Itu harus yang dipelajari oleh maba sebenarnya. Sayang sekali sih kalian nggak ada ospek. Iya, Bu. Kita nggak ngerasain jadi mahasiswa. Itu ngerasain jadi mahasiswa. Padahal seru tuh ospek tuh. Gak ikut UKM juga ya? Belum ada keinginan untuk UKM ya? Udah kalau Udah masuk, udah dipilih, Bu. Oh, Dia ada UKM apa Mbak? Ikut UKM apa? saya LCC, Bu. Apa itu? English. English Club itu loh, Bu. Oh, English Club. Kalau Mbak Hana sudah... Kotak TV. Oh, ikut itu, oke. Nanti kalau dari UKM juga akan ada ospek-ospek yang kalian bisa pelajari sih. Gimana caranya tough jadi mahasiswa. Gitu. Wah, ada yang komen nih, Mbak Hikmah. Oke, Mbak Hikmah, gibah online yang sangat bermanfaat. Thanks, Bu. Terima kasih juga, Bu dosen. Gibah online. Waduh. Ini kasihan nih yang komen-komen kalau nggak dibaca, Mbak. Iya. Oh. Gibah online sangat bermanfaat, thanks, Bu, katanya. Iya, kita kan lagi gibahin pandemi, Mbak. Yang nggak biar udah pernah ospek, Bu, katanya. Oh, yang gap year udah pernah ospek, Bu. Hehehe, baguslah. Karena dari ospek kita juga belajar sih. Banyak hal dipelajari, Mbak. Gitu. Pengen di ospek, aku. Pengen di ospek. Waduh, gini Mbak, kalau di ospek tuh serunya ya, kalau di ospek serunya, kita akan sangat belajar soal attitude. Itu penting banget. Attitude kita ketemu sama sesama, sama dosen, sama orang yang lebih tua, sama orang yang baru kita temui, sama senior. Attitude-nya. Kalau dari ospek sih yang paling bisa dipelajari itu soal itu, attitude. Karena attitude itu penting, Mbak. Percuma Punter tidak punya attitude.
nggak akan dipakai juga tuh. Tuh, ospekku online Bu, ya bagus lah, diterima, disyukuri. Paling nggak kalian ospek, paling nggak kalian punya predikat mahasiswa. Sedangkan yang lain itu belum tentu bisa jadi mahasiswa. Disyukuri, Ospek online, banyak-banyak bersyukur. Tapi tugasnya Bu waktu itu. Kenapa? Oh, cuma tugas doang. Protes dong, karena nggak komunikasi. Harus bisa mengkomunikasikan. Kayak misalkan ospek dikasih tugas gini-gini, secara logikanya kenapa ya kita harus ngumpulin ini gitu. Alhamdulillah udah. Udah enggak, oke. Jadi nextnya misalkan sampean ini ya, jadi panitia ospek nih, misalkan COVID udah selesai ya, kalau ngasih tugas ke maba, dipikirkan secara logis. Jangan tuh, misalkan kayak dulu, oh harus nyari minyak 100 gram. Tuh, pernah aku baca tuh. Ininya buat apa sih gitu loh, secara logikanya buat apa? Ospek itu bukan wadah kita melakukan perpeloncoan ya, tapi kita sebagai senior ngajarin nih kepada adik-adik mahasiswa gimana soal attitude dan task dan logika berpikirnya kayak apa-apa. Tuh, yo kalau protes itu ranahnya anak hukum Bu, nggak anak hukum doang. Saya psikologi juga pernah protes. Tinggal komunikasi juga harus protes ini. Oh iya, tinggal lah, benar. Tinggal cara komunikasinya kita yang bagus. Kan nggak bisa tuh kalau kita ke senior misalkan ngomong, kenapa sih harus ngumpulin kayak gini, 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 gini? Yang ada kalian malah dibully. Komunikasinya yang baik tuh misalkan, Mbak, kenapa ya Mbak harus ngumpulin nih minyak 100 gram, kopi 100 gram, buat apa ya Mbak? Terus misalkan Mbaknya ngomong nih nanti, atau Masnya ngomong, panitianya, oh iya ini nanti kita sumbangin. Oh kalau gitu karena nyumbang ya, aku kasih yang 1 liter aja ya, kan buat nyumbang. Kan enak di kalian, nggak perlu bingung-bingung cari minyak 100 gram. Dari mana 100 liter itu ada minyaknya? Kan nggak ada. Tinggal kita komunikasinya aja sih. Lihat pandemi kayak gini, ini komunikasinya aja yang perlu diperbaiki. Tuh. Ini Bu Aul join nggak ya Mbak di sini? Enggak kayaknya Ibu. Tadi Enggak, sempat ya? join Oh tadi sempat join, oke. yang pertama. Oke. Mungkin teman-teman Ada yang mau ditanyain nggak? Oke, jangan tanya ilmu jagung, ilmu kedelai ya. Aku cuma punya ilmu padi doang. Ada yang nanya nggak? kayaknya nyambungnya ke ilmu padi semua deh Bu. Iya, ilmu padi semua. Tapi itu benar tau. Coba izin Itu benar bertanya tuh. Bu, dampak psikologi pandemi di bidang pendidikan, terutama kita lihat saat ini sudah ada beberapa pelajar yang berusaha bunuh diri akibat tugas. Tuh gimana tuh Bu tanggapannya? Iya, kalau yang akibat tugas dan segala macamnya ya. Kadang untuk di daerah perkotaan sama perdesaan beda Mbak. Kayak misalkan anak SD ya, kalau di perkotaan mungkin tugasnya akan jauh lebih mudah, diajari untuk oh ya bikin prakarya aja atau bikin apa. Kayak misalkan oke, tugas LKS dari halaman sekian sampai sekian selesai dikumpulkan besok. Gak ada proses pembelajaran. Apa ya, kita juga harus tahu keadaan mahasiswa kita kayak gimana. Makanya di setiap kampus dulu itu ada apa ya, ada wadah lah untuk mengetahui anak-anak mahasiswa ini butuh dukungannya via apa. Ada yang butuh dukungan mungkin dari tugas yang literatur, kayak jurnal, kayak artikel dan segala macamnya. Ada mungkin juga yang butuh kuota, makanya dukungan sosialnya berupa kuota. Kampus-kampus kan juga ada tuh beberapa yang kasih kita kuota. Saya dulu di Magister sekarang ada pulsa pendidikan dari Kemendikbud gitu. Jadi tinggal kita sampaikan apa kendala kita dan segala macamnya. Semua hal itu nggak bisa kita pendam sendiri lah, kita pikul sendiri. Nggak bisa tugas, bisa main. Dan teman juga nggak boleh pelit.
gitu kan. Kalian sebagai mahasiswa jangan pernah percaya ketika kalian tanya ke temanmu sudah ngerjain tak, terus mereka jawab belum. Jangan percaya. Cuma nggak mau share aja ya Ibu. Share aja, padahal udah segini-segini loh mereka yang numpuk. Kalau misalkan kalian nggak kuliah online ya, segini-segini yang mereka tumpuk. Jangan punya mus segini. Oh, masih belum, masih itu, masih ini, tapi gitu kumpulkan begini. Jadi ya itu, semua hal itu harus kita apa ya, pikul sendiri, pendam sendiri, kita merasa bisa enggak. Kalau kita punya kendala, kita harus ngomong ke orang yang sekiranya bisa nolong kita. Kalau kalian mau buat bisa ke orang tua, bisa ke dosen. Dosen itu pasti open lah terhadap kendala-kendala kalian agar tidak ada kecemasan. Dari kecemasan, tingkatnya jadi stres. Aduh, tugas numpuk, anak saya ngewangi, laptopku rusak, aku nggak ada kuota, naik nih jadi depresi. Waduh, aku di sini perantauan, bingung makan, pandemi nggak bisa keluar, orang tua di PHK, aku nggak dapat uang, dan bla 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 bla. Jadi itu jangan menanggung semua sendiri. Banyak kok orang baik, banyak orang yang akan memberikan kita sosial. Bisa ngomong ke teman, bisa ngomong ke dosen, bisa ngomong ke bagian mahasiswa. Mereka pasti open. Jangan merasa kuat, jangan merasa bisa memikul semua hal sendiri. Kalau dari saya kayak gitu. Tuh ada lagi teman yang ngomong jangan percaya temanmu kalau waktu ujian. Belum jawab. Iya betul itu, jangan bersaing terjadi itu Bu. Iya, ya hidup itu memang persaingan. Kalau masih mahasiswa maba ya, kalau masih mahasiswa semester 1, 2, atau S1 tuh hidup masih persaingan. Tapi ketika misalkan kayak saya sudah S2, ini tadi ada dengan Mbak Hikmah. Saya dan Mbak Hikmah bukan saingan, tapi kita berkolaborasi. Apa ya, kayak apa deh, apa berat sama dijunjung, apalah itu. Kan kalau berat sama-sama dipikul kelihatannya ringan kan. Dengan Mbak itu hal yang wajar, egonya masih tinggi. Pengen kelihatan banget, pengen muncul tuh. Biasanya tuh kan gitu kan, oh pengen kelihatan di depan dosennya paling pintar tuh. Aku gak bisa, oh tiba-tiba dia banget gitu ya, A plus gitu ya. Nggak ada yang AB gitu, A plus semua ya. Itu memang apa ya, ketika kalian masih dari remaja mau ke dewasa awal, itu memang egonya masih sangat tinggi. Masih pengen shiny sendirian, pengen bersinar. Gitu aja. Kalau kayak gitu ya jangan berbuat kayak gitu. Seharusnya kita sudah berkolaborasi. Kalau mau masuk bareng. Kalian masih butuh teman. Kita nggak tahu loh, misalkan nih kayak Mbak Hana nih. Misalkan nih Mbak Putri tidak terlalu pintar. Misalkan loh ya Mbak Putri ya, maaf nih. Iya. Mereka 5 tahun ke depan, kita nggak tahu Mbak Putri akan jadi apa. Meskipun sekarang dia kelihatan nggak pintar, kita nggak akan tahu loh orang yang ada di sebelah kanan atau kirimu atau depan belakangmu akan jadi apa. Kalau kalian pelit nih, kasih nggak mau apa, nggak mau kerja sama, pelit dan segala macamnya, nanti itu akan menyakitkan nggak kalau begitu? Banget Bu, saya udah merasakan itu sering. Kan? Ketika nanti misalkan kalian kerja tuh, misalkan aku tanya Mbak Putri, misalkan nanti Mbak Hana tanya kerjaan ke kamu, misalkan kamu HRD nih, kamu ngasih dia kerjaan nggak? Kasih info? Ya, ngasih info apa nggak? Kasih. Wah baik banget nih Mbak Putri nih. Padahal udah digituin ya. Nggak apa-apa Bu, kan nggak apa-apa. Kehidupan berputar Bu, siapa tahu nanti saya yang ada di posisinya Hana. Betul itu. Oh betul tuh, kayak gitu seharusnya. Roda itu berputar ya, kalau ada di atas bisa di bawah. Tapi yang di bawah belum tentu juga ke atas, bisa aja banyak kempos kan? Ya tetap aja di situ kan? Iya. Gitu.
Banyak yang curhat ya ini ya. Nilai gue C waktu UAS semester 1 dan 2 makanya belajar. Belajar yang giat. Belajar, jangan hanya copy paste, jangan hanya datang ke kampus nongkrong, hahaha, pacaran pulang, tidak dapat apa-apa. Banyak yang curhat ya, oh my god. Ini teman-teman. Jagain Bu. Apa Kenapa? Ibu? Jagain tugas Ini temen itu nilainya C. oh, Nungguin jawaban temen. ini gue coba untuk makanya belajar sendiri. Bukan nyontek loh ya, saya nggak ngajari nyontek, nggak saya ngajari diskusi. Kalau sudah ujian mau urusan masing-masing. Tapi kalau diskusi misalkan, yang ini apa ya? Kok nggak nyambung ya jawabanku? Itu boleh, tapi bukan nyontek. Misalkan kayak zaman SMA tuh, ujian A, B, C, D, E. Nomor 5 apa? C. Nomor 4 apa? D. Jangan kayak gitu. Jangan nyontek lah. Tuh. Nanti ya Mas, insya Allah semester 3-nya dapat D atau E sekalian. Insya Allah lah. Kalau kalian tetap kayak gini, makanya berubah ya komitmennya. Gitu. Apa kesimpulannya aku dengar? Ayo, silakan menyimpulkan. Dari materi yang udah Ibu sampaikan ini kesimpulan yang bisa kita tangkap dari viewers kita gimana Ibu? Kesimpulan. Saya yang nyimpulkan kan kamu sayang. Masa narasumber yang nyimpulkan? Yang nyimpulkan itu moderator. Ayo, ini salah satu bentuk pembelajaran kan, biar kalian tahu kan. Yang nyimpulkan itu moderator, bukan narasumber. Ayo coba simpulkan. Dari Mbak Putri dulu. Ayo Mbak Putri. Ayo Mbak Putri simpulkan dari yang tadi yang kamu tahu aja deh, nggak apa-apa. Kan nggak ada salah benar di sini. Ya itu Bu, kita harus komitmen tuh, terus harus manage waktu juga biar bisa ke depannya itu buat belajarnya tuh enak gitu. Gitu ya. Kalau dari Mbak Hana, benar kan panggilannya Mbak Hana ya? Iya benar. Oke, kalau dari Mbak Hana apa kesimpulannya? Ya, ayo kita Loh gimana? Ayo, apa Mbak Hana kesimpulannya? bisa lebih giat dalam belajar, nggak malas-malasan lagi. Karena musuh paling besar apa? Malas. Oke. Sendiri. Oke, harus dilawan ya. Apalagi perempuannya. Perempuan tuh harus pintar, Mbak. Perempuan tuh harus pintar. Menurut saya intinya kita harus belajar seperti orang yang selalu kelaparan, lapar akan ilmu, Bu. Benar itu. Oh, good job, pintar. Berarti Mas Yogi. Ya. Itu salah satu kelompok kita, Ibu. Oh, harus salah satu kelompok. Oke, berarti tunggu S2, S3-nya ya. Kan harus lapar katanya. Kalau lapar belajar, Oke. Oke, kan ada wadahnya tuh kampus kan? Iya. Biar belajar makanya harus masuk kampus. Gitu kan. Untuk kalian mahasiswa lo ya. Kalau untuk yang di luar kita bukan mahasiswa, mereka juga tidak pengalaman. Dan alangkahnya itu pengalaman orang lain pengalaman kita. Jadi kita nggak ngerasain sakit. Tuh ada yang mengincar gelar Facebook. Keluar ya. Iya. Mengincar gelar PH. Tuh. Belajar komitmen sama apa yang sudah kita nilai Ibu. Oh iya Mbak Bu Hikmah, makasih lah ya panggil saya Ibu juga. Bu Hikmah yang kenalin kita sama Ibu.
Iya. Kenapa Mbak? Itu Ibu Kenapa? masih putus-putus Ibu. Oh udah enggak. Udah. Mbak, aku boleh nggak ini nge-save IG live kita? Boleh? Boleh Kalau banget Ibu. share, kalau aku share di channelku juga nggak apa-apa. Apa? Apa ya? Oke, nanti kita ada mau kelas katanya. Oke, kalau yang kelas silahkan lihat nanti di channel. Bu Hikmah yang udah kenalin sama Ibu loh. Iya, Yang Bu Hikmah. as- Oh, ngasih ini. Iya, Bu Hikmah itu teman seangkatan saya di psikologi profesi. Dia teman seangkatan saya, cuma memang secara umur kita berbeda. Saya jauh lebih tua. Saya jauh lebih tua. Mungkin juga karena gini, mungkin ngomong saya terlalu ceplos-ceplos ya, atau terlalu strike gitu kan, ketika kita juga di kelompok kita lah, di WA group dan segala macamnya. Karena saya praktisi. Saya HR, saya juga konsultan, saya juga trainer. Jadi kalau praktisi itu memang cek gitu loh Mbak, tidak ada basa-basi dan segala macamnya. Sebelumnya juga saya minta maaf nih kalau misalkan cara ngomong saya, cara menyampaikan saya, atau cara kita berkomunikasinya kalau dari saya terlalu frank lah, gitu. Karena saya praktisi. Kalau Mbak online ya. Iya, Mbak Hikmah ini Mbak online. Oh, kata Mbak Hikmah jangan bahas aku loh ya, tak bahas Mbak. Sukses terus untuk kalian, semoga sukses UASnya. Amin. Terima kasih Makasih, Kakak Bu. Hikmah. Iya Kakak. Disuruh manggil Kakak. Disuruh manggil kakak ya. Oke, Kakak Hikmah. Iya, terima kasih juga loh Kakak Hikmah sudah mengenalkan saya ke teman-teman adik-adik mahasiswa. Ini teman-teman sekelompok kalian semua, tak? Aisyah, Yogi, ini? Teman sekelompok. Oh, teman sekelompok. Oke. Ada 21 orang. Oh, di atas itu, di sebelah langsung itu ada beberapa orang yang lihat kita gitu kah? Aku nggak pernah IG live soalnya. Biasanya nge-zoom. Iya, itu dilihat Oh, kita. lihat kita. Oke. Lumayan ramai sih. Baik-baik ya kuliahnya ya, meskipun di tengah pandemi ya. Iya, Bu. Oke. Ada lagi kah? Bu, pokoknya intinya pandemi itu nggak Halang menghalangi untuk kita belajar. untuk belajar gitu kan. Nggak ada. Saya lulus aja angkatan corona. Bayangin Susah di nggak? tengah. Corona gitu. Ya, dibilang susah ya susah, dibilang enggak ya enggak. Susahnya cari literatur, susah. Terus susahnya karena nggak bisa ketemu. Jadi saya ngerjain tesis itu bareng Bu Hikmah tuh. Jadi ya udah akhirnya WA-an, video call-an, ini gimana nih, ini gimana kayak gitu. Ya susahnya karena cari literaturnya aja sih, tapi nggak susahnya karena dosen-dosen kalau di psikologi kan, kalau di kami ini kan dosen-dosennya bukan hanya dosen. Ada yang praktisi, ada yang dia memang sebagai psikolog. Profesional, dia seorang psikolog yang sulit ditemui. Gitu. Dan ketika pandemi ini, dia membuka pintu lebar-lebar nih untuk kita akses untuk masuk ke mereka. Kita bisa loh WA kapan aja, jam 11 malam juga ditanggapi. Itu malah lebih enak. Udah Bu, Ada lagi? makasih tentang Oke. materi. Soalnya Oke, tersisa terima kasih. 1 jam. Dari Instagramnya Bu. Itu Bu, Dari ada tulisan Instagram aja.